Nah, orang kalau misalkan dengan situasi yang ekosistem yang selama ini udah aman, tiba-tiba mau kedatangan orang itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai satu ancaman ya. Jadi Ya, jadi teman-teman kalau kalian dimarahin orang tua pacar, kalian punya calon mertua bokapnya rese atau gimana, santai, itu wajar. rese itu relatif loh. Iya sih. Butuh kesabaran gitu untuk membantu orang tua menyampaikan juga concern-nya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, Kak, tadi kan kita udah ngomong ya tentang sharing pengalaman. Menantu idaman itu yang kayak apa sih? Supaya kita yang anak-anak muda itu tahu cara deketin mertua-mertua kita nanti. Oke? Komen ya, saya tunggu. Perlu dihitung nggak nih komennya nih? Nggak usah ya? Oke. Nah, dari obrolan kita, Kak, aku jadi inget deh salah satu ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kak Dalam Risti ya? pernah dengar ayat ini? Pernah. Menurut Kak Risti gimana? Iya, ya, itu ayat yang dalam ya. Mudah dibaca, sulit dilakukan. Benar-benar. Apalagi kalau dengan tadi ya, dengan mertua bahkan ya. Dengan orang tua juga sih sebenarnya, dengan orang tua, dengan mertua. Karena balik lagi kita nggak bisa mengubah orang lain ya. Yang bisa mengubah orang lain tuh cuma Tuhan Yesus aja. Kita bisa doain aja. Berarti yang bisa kita ubah siapa sih? Ya diri kita gitu ya. Nah, sambil tadi berusaha untuk mengenal diri juga, kita tuh juga perlu mengenal kita tuh masih punya apa ya bahasanya tuh emotional baggage kali ya gitu ya. Apa itu? Apa Berat tuh ya? sekali. Berat banget ya bahasanya. Apa ya kondisi-kondisi emosional kita yang sebenarnya ke bawah sampai sekarang ya, mungkin luka batin lah gitu ya, ke bawah sampai sekarang yang nantinya akan bisa mempengaruhi relasi kita dengan ya pasangan kita, dengan orang tua, dengan mertua kita juga gitu ya. Kalau kayak contoh yang pernah aku kasih juga, kalau anaknya suka menolong tapi ternyata hasilnya adalah bentukannya adalah karena guilty gitu ya. Dia tuh anaknya suka menolong tapi sebenarnya karena guilty gitu, karena selama ini jadi dianggapnya kalau kamu nggak nolong kamu anaknya jahat gitu. Kalau kamu nggak nolong kamu tuh nggak baik. Jadi Nah sehingga dia jadi pengen nolong orang terus tapi dasarnya guilty. Nah itu kan sebenarnya perlu diberesin ya gitu. Nah mungkin kalau misalkan sebelum menikah teman-teman kan biasanya ada medical check up gitu ya kan. Kalau sekarang kan mereka teman-teman nih persiapannya udah matang nih dari sisi ya tadi ya ngecek nih medical ada yang terkait dengan kesuburan misalnya gitu kan ya dipersiapkan. Nah kalau ada budget lagi lebih gitu ya check up juga deh dari secara psikologisnya gitu ya. Misalnya ke konselor pernikahan itu datang ke konselor pernikahan jangan nunggu ada masalah yang berat dulu ya, gitu. benar. Tapi bisa juga untuk persiapan kita. Artinya ya tadi membereskan hal-hal yang luka-luka kemarin gitu ya, yang nantinya supaya tidak berdampak negatif juga dalam relasi seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman yang sekarang sudah on the way gitu ya mau pernikahan, bisa dimanfaatkan loh Bina Pranikah itu. Di gereja coy. Daftar dulu coy. Bina Pranikah yang dari sisi psikologis dimanfaatkan deh gitu, dioptimalkan karena itu kan lumayan gratisan. Nah, nggak perlu bayar konselor pernikahan gitu kan ya. Nah, tapi bisa bisa ditanyakan gitu ya segala macam pertanyaan tentang relasi dengan pasangan itu bisa ya di Bina Pranikah itu gitu ya. Sebenarnya hal-hal apa sih yang perlu diutamakan dalam komunikasi gitu ya. Kan suka dibahas tuh komunikasi dalam pernikahan tuh penting gitu ya. Tapi kan komunikasi yang kayak gimana gitu ya. Jadi komunikasi itu bukan sayang kamu udah makan gitu. Bukan cuma ngomong. Bukan cuma nanya udah makan, udah mandi gitu. Bukan cuma nanyain tentang itu gitu. Tapi artinya mengkomunikasikan apa yang penting buat kita, mengkomunikasikan perasaan kita, pemikiran kita gitu. Tapi juga dengan mempertimbangkan apa yang penting juga bagi pasangan kayak gitu. Termasuk kayak gini deh. Ini adalah contoh yang paling gampang yang tadi.
kalau kita anaknya suka menolong, tiba-tiba ketemu sama mertua yang gak suka gitu, gak suka ditolong gitu ya, berarti kan kita mesti sampein gitu kan ya. Itu bisa kalau kita pendem bisa jadi kayak gini, aku nggak mau ke rumah mertua kamu gitu, ke rumah mama kamu gitu ya. Kenapa? Soalnya aku nggak enak hati sendiri kalau di situ tuh aku bingung gitu. Mau nolong dia nggak mau, tapi kalau dia kalau nggak ditolong akunya juga nggak enak hati, jadi aku pusing gitu. Jadi endingnya malah jadi nggak mau main ke sana gitu kan. Itu sebenarnya dari masalah kecil ya gitu, sepele, tapi yang kayak gitu kan perlu diomongin instead of dipendem aja gitu. Oke. Itu sih teman-teman yang aku dapat sih, kuncinya adalah merubah diri kita sendiri, menyelesaikan masalah dengan komunikasi bareng pacar kita, khususnya dalam hal relasi keluarga kita dan keluarga dia. Nah, menarik banget kan teman-teman topik kita. Jadi buat yang pacaran, buat yang udah punya calon mertua, ini tadi obrolan kita bisa diterapin. Tapi buat yang jomblo silahkan cari pacar dulu. Nah, teman-teman, untuk project selanjutnya kita bakal bahas tema-tema yang lebih seru, lebih asik, dan pasti lebih fun lagi. Teman-teman boleh request tema apa yang pengen kalian bahas di Ngonten Palmarum ini dengan cara komen di bawah. Pantengin terus segmen Ngonten di Palmarum dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share. Sampai ketemu di momen selanjutnya. Bye-bye.